Pertama dan yang paling utama, titik keberkahan ilmu itu adalah ikhlaskan niat hanya untuk Allah. Niatkan, tata hati bahwasanya kita belajar ilmu agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian untuk menghilangkan kebodohan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. 3 hal itu. Ini 3 hal itu. Tatkala kita niat belajar, kita niat. Belajar kita itu bukan untuk mendapatkan kemewahan dunia. Belajar kita itu bukan untuk mendapatkan fasilitas dunia. Belajar kita itu lillah. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu yang kita pelajari itu bukan ilmu dunia. Ilmu yang kita pelajari itu ilmu akhirat. Ilmu Al-Quran. Ilmu sunnah Rasulullah SAW. Memahami makna-makna Al-Quran. Memahami makna-makna sabda Rasulullah SAW. Dan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Maka harus dilandasi keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau orang belajar ilmu dunia, maka ya terserah. Karena memang yang dipelajari itu ilmu dunia. Wajar kalau memang niatnya untuk mendapatkan dunia. Kalau di antara antum ada yang berpikir, loh Ustaz kalau begitu apa mesti jadi orang miskin? Jadi sopo? Kata siapa? Kemudian penuntut ilmu itu mesti jadi orang miskin. Fahami para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara kepandaian ilmu dunia dengan jatah rizki yang Allah akan berikan kepadanya itu tidak berbanding lurus. Itu tidak berbanding lurus. Dan itu kita saksikan di lapangan kita. Lihatlah orang-orang tua kita. Yang mereka itu kadang-kadang gak lulus SD, gak lulus SMP. Tapi mereka mampu menjadi orang-orang yang mapan ekonominya dan mampu menjadi orang-orang yang kaya. Dan betapa banyak orang-orang di zaman kita yang dia itu adalah lulusan S1, kadang-kadang sampai S2. Tapi ternyata secara garis ekonomi dia berada pada garis tengah, kadang-kadang di bawah. Karena memang jatah rezeki itu telah Allah gariskan. Yang penting kita itu berusaha. Yani bekerja, berjuang untuk mendapatkan jatah rezeki kita. Adapun dalam belajar kita menuntut ilmu agama ini, luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu arti meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, saya katakan tadi, ikhlas. Kita itu belajar agar kita itu nggak jadi orang yang bodoh. Karena kita tatkala bait, lahir, procot dari ibunda kita masing-masing itu baru sih ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Dalam bahasa Al-Quran, kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Tidak ada satupun di antara kita itu yang ngerti alif bata. Tidak ada satupun di antara kita itu yang ngerti ABCD. Tidak ada satupun di antara kita yang ngerti tafsir, yang ngerti mubtada' khabar tatkala keluar dari rahim ibunda kita masing-masing. Semua kita bodoh. Agar kita itu nggak bodoh, maka kita itu kemudian belajar. Itu yang pertama. Setelah kita ngerti, oh ternyata sholat itu wajib. Oh ternyata bakti kepada orang tua itu wajib. Oh ternyata tata cara sholat itu begini. Oh ternyata ini wajib, ini haram, ini sunnah. Kalau memang kita sudah mengetahuinya, Islam ini dipelajari bukan untuk sekedar jadi wacana, tapi untuk diamalkan. Yang kedua maka mengamalkannya. Yang kedua mengamalkannya. Melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiprah apapun kita, sebagai apapun kita, maka tuntunan dan tuntutan ilmu agama akan mewarnai kehidupan kita. Setelah itu, kita berusaha nyanyi ketok tular. Kita berusaha nyanyi untuk mengembangkan, menyampaikan semampu kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga dekat kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita.
Kalau kemudian Allah beri taufik kepada jenengan, kepada antum, untuk nantinya bisa untuk ngajar, bisa untuk mengajarkan ilmu, membuka pesantren, ngajar di pesantren, ngajar majelis taklim, maka itu adalah bonus anugerah yang besar insyaallah. Dan yang keempat, dengan ilmu yang kita miliki, kita membela agama ini. Kita membela agama ini. Jadi itu. Kenapa? Karena ini adalah titik penentu para jemaah sekalian. Titik penentu. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Sungguhnya amal tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Gambarkanlah para ikhwah sekalian. Hijrah. Perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari kota Mekah, kota Madinah. Yang itu taruhannya adalah nyawa, harta, dan raga. Itu saja dikatakan oleh beliau SAW dan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah contoh. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas hanya untuk Allah, menjalankan perintah Rasulnya, maka hijrahnya akan Allah terima. Hijrah itu memang untuk Allah dan Rasulnya. Tapi yang hijrahnya hanya untuk mendapatkan dunia, ya hanya dunia itu yang akan dia dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau hijrahnya hanya untuk urusan cewek, hanya untuk urusan wanita, hanya itu yang akan dia dapatkan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan Rasulullah SAW mengancam dengan ancaman besar bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu agama, barang siapa yang mempelajari satu ilmu yang seharusnya ilmu itu tidak dipelajari kecuali hanya ikhlas karena Allah semata, tapi orang itu mempelajarinya hanya ingin mendapatkan dunia, maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Maka ini nasihat yang paling utama dan yang pertama kepada adik-adikku, anak-anakku, para penuntut ilmu syar'i, ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana saya katakan pada pertemuan kemarin, tolong kepada orang tua. Tolong kepada orang tua. Jangan pernah mendorong anak-anak masuk pesantren, belajar ilmu agama karena dorongan dunia. Karena dorongan dunia itu akan menjadikan fatal dalam proses seorang anak mempelajari ilmu syar'i.